Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari Institut Agama Islam Jamiat Khair. Di sini ingin menyampaikan tugas terkait mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Dr. Haryadi MPD. Sebenarnya teknologi itu memang sangat mempengaruhi ya, baik dari segi pendidikan, baik dari segi positif maupun negatif. Nah, positifnya itu sangat banyak ya. Kita ambil aja 3 platform, misalkan YouTube, ada juga ChatGPT, dan juga Google Classroom atau Zoom. Nah, yang pertama saya akan jelaskan tentang ChatGPT. Sebenarnya ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi anak-anak kuliah, baik bisa juga bagi anak-anak yang masih sekolah di misalkan SD, SMP ataupun SMA, kemudian juga bisa bermanfaat bagi dosen maupun staf pengajar. Manfaatnya apa? Itu bisa membantu kita dalam mencari materi yang jauh lebih luas daripada yang bisa kita baca, seperti misalkan rangkuman-rangkuman jurnal dan sebagainya, itu bisa menggunakan ChatGPT. Namun tetap ada dampak negatifnya seperti ketergantungan, akhirnya menurun daya pikir anak dan dosen dan sebagainya. Nah, yang kedua ada Zoom atau misalkan Google Classroom. Bisa juga dipakai untuk pertemuan jarak jauh, jadi tidak usah memikirkan bagaimana ongkosnya dan sebagainya. Itu akan lebih instan untuk digunakan untuk pertemuan ya, baik maupun misalkan pertemuan rapat, kelas dan sebagainya. Namun juga ada dampak negatif seperti yang saya katakan di awal tadi, seperti contohnya anak-anak jadi lebih terdampak ya dari internet, misalkan susah sinyal, paketnya habis dan sebagainya, sehingga itu lebih dependen kepada sinyal. Ada juga misalkan anak jadi lebih malas off kamera dan sebagainya, sehingga akhirnya pertemuan yang dijalankan akhirnya menjadi kurang efektif. Nah, yang ketiga YouTube. Ini adalah platform yang sangat masif ya, bisa digunakan untuk menonton video apapun. Ada juga video anak dan video orang dewasa dan sebagainya. Contoh positifnya adalah cakupannya sangat luas ya. Jadi ada yang misalkan dari universitas, ada yang jadi anak-anak juga, ada yang orang dewasa bahkan lansia sekalipun. Dan juga mencakup banyak bidang seperti kedokteran, ilmu pendidikan, teknologi dan sebagainya. Sisi positifnya adalah kita bisa belajar dari YouTube itu menggunakan video, sehingga lebih gampang kita untuk mempraktekannya karena apa, didemonstrasikan. Nah, adapun dampak negatifnya itu karena kontennya luas sehingga kontrol itu jadi lebih sulit. Walaupun YouTube itu menyediakan kontrol orang tua, namun juga ada anak yang bisa memalsukan data mereka sehingga umur mereka terlihat jauh lebih tua dari yang seharusnya, sehingga mereka bisa mengakses konten-konten yang memang berkata-kata kasar dan sebagainya, sehingga itu jadi lebih sulit. Nah, karena memang ini sosial media, itu juga sangat dependen kepada sinyal, kemudian jumlah penggunaan data yang besar, sehingga harus lebih sering untuk beli paket data dan sebagainya. Mungkin sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.